Saat sedang menjalankan tugas patroli seperti biasa, tim polisi ini tiba-tiba menarik suatu benda yang sangat berat dari dasar sungai. Mereka menyangka itu hanyalah sebatang kayu atau sepotong besi tua, tetapi siapa sangka, ketika dibuka, seluruh tim tersenggang saat di dalamnya terdapat seorang pria. Semua orang ketakutan dan memalingkan muka untuk menghindari pemandangan yang membuat merinding itu. Namun bapak polisi ini malah terbelalak kaget. Saat ia mengenali bahwa orang itu adalah kapten kapal Fisher yang pernah mengalami kecelakaan yang pernah diajak bicara belum lama ini. Mereka mulai curiga bahwa di balik kemesyaan itu mungkin ada konspirasi yang tersembunyi dengan rapi dan sama sekali bukan kecelakaan biasa. Kisah ini kembali ke beberapa hari sebelum kasus itu terjadi. Sebuah pemandangan meriah seperti festival di atas air dengan ratusan tamu yang menikmati setiap momen di kapal Fisher Ara. Pesta yang diterangi cahaya dengan musik modern berpadu dengan layanan yang penuh perhatian membuat suasana di sini ramai di tengah sungaihan. Namun, ketika semua orang masih tenggelam dalam suasana yang semarak itu, sekelompok orang asing yang wajahnya tertutup mangkul entah dari mana. Tangan mereka menggenggam senjata lalu dengan cepat melumpuhkan semua tamu dengan senjata api. Ini bukanlah kerusuhan biasa, melainkan jelas-jelas serangan mendadak yang terorganisir dan dipersiapkan secara menyeluruh dari di sampai di. Kurang dari beberapa menit setelah diserang, teriakan nyaring menggema di seluruh lambung kapal. Sang kapten kapal dengan cepat memanggil bantuan tetapi belum sempat berbicara. Monkong senjata yang dingin sudah menempel erat di dahinya lalu dia langsung ditendang hingga pingsan di tempat. Ketika segalanya tampak putus asa, helikopter polisi tiba. Tim penembak jitu yang setepat mesin melepaskan tembakan satu persatu tanpa meleset, menjatuhkan seluruh geng di depan mata. Tidak ada yang terluka, tidak ada yang berkorban. Sebuah operasi yang mendapatkan nilai sempurna dari segi visual, membuat para investor, bos, dan pasukan polisi di bawah kapal bersorak gembira. Namun di antara mereka ada Dujin, seorang petugas polisi Sungai Han, yang meringis seperti makan kabai karena baru saja menerima pukulan yang sangat menyakitkan. Sementara semua orang masih bersorak gembira, malah dijek oleh rekan kerjanya bahwa wajahnya memang kokok untuk peran antagonis. Merasa emosinya dipermainkan, Dujin tiba-tiba marah dan langsung berkelahi di tempat. Melangkarkan tendangan lalu berbalik dan mensikik bertubi-tubi seperti sedang melampiaskan semua kekesalan di hatinya. Dikelilingi pun ia tak peduli, ia tetap bersemangat menembak ke kiri, menembak ke kanan, memberikan pukulan secepat kilat. Ia ingin menunjukkan kepada orang-orang di sini bahwa polisi Sungai Han tidak bisa dianggap remeh. Ya, ternyata seluruh peristiwa penyanderaan tadi hanyalah latihan tahunan. Petugas John Seok dengan jengkel tidak lupa menjeluh bahwa latihan ini seharusnya bisa berakhir dengan damai. Dujin tidak bisa melepaskan senjata dengan baik. Ia sengaja mengubah situasi ini menjadi tarian tango yang tidak perlu. Membuat lawan kesal dan menyerang dengan saling menjambak rambut sampai-sampai rekan-rekan yang menyaksikannya hanya bisa menghela napas. Tepat pada saat itu, di daerah dekat tepi Sungai Han, Pak Kepala Desa sekali lagi memasang spanduk memprotes rencana penjembangan dermaga kapal Fisher. Menurutnya, proyek ini tidak ada bedanya dengan pisau yang memotong urat sungai dan mengancam pembangunan berkelanjutan seluruh wilayah. Polisi tidak sempat berdebat benar atau salah dan dengan cepat menyeretnya ke kantor polisi. Hanya karena tidak ingin mengganggu para tokoh penting yang hadir di sana. Sementara itu, tim latihan yang masih riuh saling jambak dan tampar tidak sengaja mengaktifkan bom asap. Tidak berhenti sampai di situ, karena merasa kekacauan itu belum cukup, mereka menembakkan suar untuk menambah semangat. Tetapi lintasan peluru malah terbang lurus ke area tempat para delegasi tingkat tinggi berkumpul. Setelah kembali, seluruh tim langsung diomeli habis-habisan karena hanya sebuah latihan saja sampai membuat media menggulik dan mengkoreng citra kepolisian. Meskipun demikian, Dujin dengan lantang menyuarakan keberatannya bahwa pasukan penjaga Sungai Han adalah kekuatan yang sah. Mengapa mereka hanya mendapatkan peran pendukung yang tidak penting dalam latihan yang diadakan di wilayah yang mereka kelola sendiri. Ia bahkan secara belak-belakan menyarankan bahwa seharusnya atasan mengusulkan kepada pihak yang lebih tinggi agar personelnya memiliki peran dan martabat yang lebih layak. Di hadapan aksi menggurui itu, Pak Kepala mulai kehilangan ketenangan, ia gelisah. Untungnya, Ronda dengan cepat menyela untuk meredakan situasi dengan saran yang lembut. Setelah itu, ia beralasan harus segera berpatroli, dan dengan demikian, ia segera membawa seluruh tim keluar. Sebenarnya, menjadi polisi tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban sungai. Mereka juga merupakan kekuatan garis depan dalam perlindungan lingkungan. Dengan kata lain, pekerjaan mereka terkadang tidak berbeda dengan ksatria pemungut sampah yang tak terlihat. Hierarki dalam tim juga terlihat jelas ketika Senior Cheon Yok berada di tepi. Berikutnya, Dujin hanya berdiri di tepi untuk bekerja, sedangkan Jisoo, sebagai anggota baru, diminta hadir di bawah lapisan lumpur. Akhirnya, dengan sangat susah payah, mereka berdua baru bisa saling menarik keluar dari neraka yang lembut itu. Meskipun begitu, mereka tidak lupa melambaikan tangan dengan ramah menyapa warga yang sedang mendayung perahu santai melintas. Sampai ketika dari kejauhan mangkul sebuah kapal Fisher melaju dengan kecepatan yang cukup untuk membela permukaan air, membuat ombak air yang kuat menggombang-ambingkan perahu warga. Inilah saatnya bagi pasukan polisi Sungai Han untuk menunjukkan kemampuan mereka. Mereka segera melompat ke kapal patroli lalu
meninjak gas manager kapal Fisher itu. Namun, pihak kapal Fisher itu sengaja menambah kesempatan tanpa memperhatikan mereka. Penjajaran ini benar-benar berakhir ketika kapal Fisher itu tersangkut pada jaring ikan sehingga mesinnya benar-benar lumpuh, menciptakan kesempatan bagi tim polisi untuk mendekat. Ternyata, pengemudi kapal Fisher itu adalah Jesse Oak. Dia sedang berpesta bersama teman-temannya yang semuanya adalah putri-putri dari keluarga terhormat ni Ren and Nigvit. Alih-alih merasa bersalah, dia malah tampak kesal karena kesenangan mereka diganggu. Dan tidak lupa berusaha mempersulit dengan memeluk seorang gadis yang berpakaian minim, membuat orang yang melihatnya harus memalingkan muka. Tindakan ini jelas bukan untuk merayu, melainkan hanya untuk membuat Dujin terdiam karena malu. Menyadari tidak bisa berdebat, Dujin langsung menunjukkan surat tilang lalu berbalik pergi disertai ukapan selamat tinggal yang lembut namun penuh sindiran. Namun, belum jauh melangkah, dia baru menyadari kung si kapal telah menghilang tanpa jejak. Memang benar-benar berhadapan dengan lawan yang berpengalaman di lapangan, taktiknya lembut namun setajam pisau. Sementara itu, Pak Wali Kota mengingatkan Ketua Manzi bahwa ia perlu segera menyelesaikan masalah dengan Pak Kepala Desa untuk menjaga citra perusahaan yang bersih. Pada saat yang sama, ia juga tidak lupa mengumumkan kabar gembira bahwa kota telah secara resmi menyuntikkan dana untuk rencana penjerukan sungai. Ini berarti jalur kapal Fisher miliknya sebentar lagi akan beroperasi tanpa ada yang menghalangi. Manzi sangat mengerti bahwa semua hak istimewa yang dinikmati hari ini adalah berkat dukungan kuat dari kedua orang tersebut. Tidak perlu diingatkan, ia segera memerintahkan Chio Seok untuk menyiapkan hadiah, yaitu 2 ekor kura-kura emas yang berkilauan. Pantas saja semua orang tersenyum lebar. Meskipun demikian, setelah momen menjilat dan merendahkan diri, ketika membalikkan badan, ia tidak bisa menyembunyikan napas lelahnya. Di usia seperti ini, rambut sudah beruban tapi masih harus merendahkan diri dan memohon kepada orang-orang menyebalkan ini. Sungguh menyedihkan. Chio Seok tiba-tiba bersemangat menunjukkan baktinya, dengan berani mengusulkan niatnya untuk menggantikan posisi pamannya agar pamannya bisa beristirahat. Tetapi belum sempat senang, ia sudah diperingatkan agar jangan pernah melampaui batasnya. Memang benar seperti paman seperti keponakan, baru saja duduk diam di dalam mobil sudah menggomel bahwa pamannya adalah orang tua yang rewel. Padahal hanya karena ditegur beberapa kalimat di depan umum, keponakannya sudah mensyut dan kesal. Karena sesaat berani membantah atasan, Dujin memberikan seluruh tim sesi latihan di luar jadwal sebagai hukuman. Tapi setidaknya di balik kesalahan ada sedikit keberuntungan yang bersinar karena yang ikut bersama mereka adalah Nahi. Sisi orang yang membawa gelombang pemandangan yang memanjakan mata berkat pakaian renang one piece yang elegan sekaligus membakar mata, tidak kalah dari sinar matahari tengah hari. Meskipun begitu, tokoh utama yang inginnya buat terkesan, Dujin, sama sekali tidak menunjukkan perhatian. Melihat pemandangan itu, Pak Kepala langsung menyindir sedikit tentang warna pakaian yang terlalu mengkolok. Disertai dengan pengingat agar seluruh tim berterima kasih kepada Dujin karena tanpa dia, tidak akan ada yang mendapatkan sesi latihan istimewa yang langka dan sulit ditemukan seperti ini. Sesi latihan itu langsung berubah menjadi kompetisi bawah air. Mereka terbagi menjadi 2 pihak. Hadiahnya adalah tiket emas untuk bebas dari sesi latihan berikutnya. Mendapat bisikan rahasia dari John Seok, Jaisu langsung mengaplikasikannya tanpa ragu. Dengan cepat membuat lawan harus menyembulkan kepala ke permukaan untuk megap-megap. Sementara itu, senior yang terhormat John Seok malah sampai-sampai tidak sudi basah. Sementara Dujin, yang dianggap sebagai kartu truf, duduk dengan tenang seperti patung, membiarkan rekan muda di seberang berusaha sekuat tenaga. Segalanya menjadi lebih menarik ketika lawan terakhir Dujin adalah Nahi. Mengetahui hal itu, gadis itu semakin bertekad mengerahkan seluruh kekuatannya tidak hanya untuk menang tetapi juga untuk mendapatkan perhatian. Namun, ia tidak menyangka dirinya sedang berhadapan dengan lawan yang terkenal sangat idealis. Kompetisi berlangsung sengit sampai Nahi kehabisan tenaga tanpa disadari, lalu pingsan di tempat. Membuat Dujin kelabakan membawanya ke tepi dan segera melakukan pertolongan pertama. Untungnya, gadis itu cepat sadar, tetapi kata pertama yang terukap bukanlah ucapan terima kasih melainkan menanyakan skor. Saat gembira karena kemenangan, gadis itu tidak sengaja jatuh ke air lagi. Sebuah insiden kecelakaan air yang membuatnya merasa sangat menyesal karena telah menyelamatkan orang. Setelah itu, seluruh tim mengajak Dujin mampir ke toko langganan untuk menikmati belut bakar. Ketika sedang menunggu pesanan, Dujin sekarang kebetulan bertemu dengan Pak Kepala Desa yang baru saja dibawa pergi karena berdemonstrasi. Akar masalah dari protes tersebut adalah karena penjembangan kapal Fisher telah sekarang langsung memenggaruhi mata pencahariannya, membuat pekerjaan menangkap ikan menjadi semakin sulit. Baru-baru ini ada orang yang datang untuk memberikan kompensasi, tetapi disertai dengan syarat ia harus menjual tanah warisan yang ditinggalkan leluhur di Pulau Pami. Sebuah tempat yang belum lama ini didirikan sebuah pabrik misterius yang kabarnya terkait dengan perusahaan kapal Fisher itu sendiri. Ketika kembali ke meja makan, Jaisu tadinya sudah berniat pergi karena ada urusan pribadi, tetapi begitu melihat Nahi ia langsung berbalik. Melihat suasana antara Dujin dan Nahi yang tampak lebih akrab dari sekadar rekan kerja, Jaisu tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya meskipun Dujin motivation menjelaskan, tetap saja tidak ada yang percaya. Di tengah usahanya untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, ia tiba-tiba terlibat dalam adegan berpelukan yang tidak terhindarkan yang menyebabkan
keduanya jatuh tersungkur ke lantai. Memang benar-benar tidak bisa berlama-lama bersama gadis yang eksentrik sekaligus benar-benar perusak suasana ini. Dua senior terkemuka sedang bersama-sama menjenang masa lalu dengan baik Jun, seorang rekan lama yang pernah bahu-membahu yang kini hilang tanpa kabar. Di mata keduanya masih terpangkar sedikit rasa penyesalan dan nostalgia. Tapi jelas tidak semua orang bisa mempertahankan perasaan indah itu. Karena bagi Dujin, hanya dengan menyebut nama itu, Jesus sudah mendidih dalam hati dan langsung melontarkan kalimat penuh kemarahan. Di matanya, orang itu sekarang hanyalah seseorang yang tidak pantas untuk dilihat. Baik Jun dulunya adalah polisi sungguhan dari pasukan penjaga Sungai Han. Sekarang mudah untuk pindah kerja menjadi operator direct penjerukan sungai untuk perusahaan swasta, tetapi pekerjaannya jarang dan gajinya ditangguhkan seperti nasi basi. Benar-benar situasi yang membuat gigit pakaian robek, miskin dan syal. Di sisi lain, Ketua Manja terus melanjutkan rencana untuk menyelenggarakan upacara pembukaan kapal baru yang dipromosikan sebagai simbol baru untuk budaya hiburan berkelas di ibu kota Seoul. Acara ini disiapkan secara spektakuler dengan banyak tamu yang bersemangat menunggu untuk mencoba pengalaman tersebut. Secara kebetulan, di antara mereka terdapat kehadiran dua bersaudara dari keluarga Nahi. Pada saat yang sama, ketiga pemuda ini sedang menikmati mie instan panas dan lezat. Rasanya tak berbeda dengan menikmati hidangan mewah dalam kondisi saat itu. Kapal Fisher telah resmi berlayar. Suksesi berada di ruang kemudi menggerakkan permintaan untuk mengubah rute perjalanan baru. Kapten kapal Fisher sempat menolak karena tidak mengetahui kedalaman sungai yang sebenarnya. Tetapi keras kepala sehingga kapten tidak punya pilihan lain. Para penumpang yang sedang menikmati suasana indah ini tiba-tiba menjadi panik ketika kapal Fisher resmi tersangkut. Semua menjadi cemas saat peralatan di dalamnya mulai bergerak dan pecah. Kapten meskipun berusaha sekeras apapun tidak ada gunanya. Kapal itu mulai miring ke satu sisi, menyeret semua orang ke satu arah dalam kekacauan. Dengan pengalaman menghadapi bencana alam yang dimiliki, Nahi meminta semua orang pindah ke atas kapal sementara kakaknya menelepon untuk meminta bantuan. Tim polisi Sungai Han menerima perintah dan segera menyiapkan peralatan. Mereka melaju kencang di atas air dan berangkat untuk melakukan penyelamatan. Kapten mengusulkan solusi untuk menggumungkan evakuasi penumpang jika tidak akan terjadi kecelakaan besar. Tapi tentu saja direktur ini tidak ingin menggumungkan kepada seluruh dunia tentang insiden tersebut pada hari pembukaan, meminta siapapun dimanapun harus tetap di tempatnya. Suasana kakau terjadi, semua orang berdesakan untuk diselamatkan lebih dahulu. Hyusun, karena khawatir pada anak kecil yang duduk menggigil di sudut karena terpisah dari ibunya, dengan hati-hati membawa gadis kecil itu bersamanya. Dujin mulai mendekati kapal Fisher yang mengalami musibah, tidak lupa berpesan kepada semua orang agar tetap tenang dan mereka akan berusaha menyelamatkan satu persatu. Tangga tali telah dipasang, orang pertama telah diturunkan, dan seorang pemuda yang tidak bisa menahan ketenangan telah menjatuhkan segalanya, yang menjadi awal bencana ini. Untungnya, Dujin masih sempat merih tangan dan membantu gadis yang dalam bahaya itu kembali. Tepat pada saat itu, Jisoo justru meningkatkan kesulitan permainan dengan menjemudi sendiri dengan harapan bisa keluar dari sana. Dan menimpakan semua kesalahan dan tanggung jawab kepada kapten yang malang. Untungnya Dujin datang tepat waktu untuk memukul Zamba sekali karena sebelumnya dia kehilangan kesempatan untuk memberi pelajaran pada bajingan yang bandel ini. Sekaligus meminta bantuannya untuk mencari di setiap sudut untuk memastikan tidak ada yang terperangkap. Mereka menemukan Nahi yang sedang berusaha menolong seorang koki yang kakinya patah tertimpa lemari. Dengan cepat melakukan pertolongan pertama dan menjenakan jaket pelampung untuk evakuasi. Para penumpang pertama telah naik perahu penyelamat dan kembali ke pantai dengan selamat. Dujin terlihat tidak senang ketika seniornya meminta bantuan baik John saat melihatnya berada di dekat sana. Namun berkat ferry berukuran besar itulah jumlah orang yang diselamatkan lebih banyak, jadi meskipun dia tidak suka, dia harus menerimanya. Tepat pada saat itu, angin mendorong kedua perahu dan menabrak dengan keras. Banyak orang kehilangan keseimbangan dan jatuh bebas ke air, termasuk Hyusun. Oleh karena itu, baik John dan juga Dujin segera melompat ke bawah untuk mencari. Sementara itu, orang yang dia benci sedang dipuji sebagai pahlawan setelah menyelamatkan gadis cantik ini. Ketika pasukan penyelamat lebih banyak hadir, warga juga berurutan dibawa ke tepi sungai. Untungnya tidak ada kerugian serius. Namun, Jiseok masih dendam karena sempat dipukul pingsan oleh Dujin sebelumnya dan berniat membalasnya, tetapi tidak disangka dihalangi oleh Manjai. Kehadiran pria itu langsung menarik perhatian para wartawan. Sebagai direktur, Ye menyampaikan permintaan maaf dan berjanji akan mengganti kerugian semua penumpang dan berjanji tidak akan membiarkan hal seperti ini terulang. Lela setelah mengerahkan tenaga untuk menyelamatkan orang, mereka kembali diundang untuk wawancara. Namun tentu saja, posisi terhormat itu milik si bungsu dengan penampilan isa 0 poin tanpa sela. Menggantikan Dujin yang berotot tetapi sudah tua, bagaimana mungkin dia tidak sedih? Benar-benar setiap kali hidup menemui jalan buntu, diselesaikan dengan ramalan. Jaeseok menemui dukun untuk meminta bantuan. Secara ajaib, wanita itu menebak dengan tepat bahwa dia ingin memenangkan hati pamannya yang diktator. Ia juga menasihati agar jangan terlalu khawatir karena kecelakaan ini hanyalah titik awal untuk masa depan yang baik. Selama dibersihkan dengan baik, semuanya akan baik-baik saja. Untuk merayakan si bungsu yang mangkul
LDE, seluruh kelompok berkumpul. Nahi memberikan kesan mendalam dengan hadiah berupa daging premium yang dibawanya di pundak. Jaisu berusaha keras memulai pembicaraan dengan Krat, tetapi gadis itu langsung memperjelas batasan. Jika tidak bisa menganggapnya sebagai pria, cukup anggap sebagai rekan kerja wanita. Setelah itu, Ye dengan cepat mendekati dan berdiri berdampingan dengan Sinta tak berbalasnya, Dujin. Tepat pada saat itu, mereka tidak sengaja bertemu Baek John, sehingga mereka mengundangnya untuk bergabung. Meskipun tahu kedua pemuda ini masih berpura-pura baik-baik saja tetapi tidak ikhlas. Ternyata kakak laki-laki Dujin meninggal saat bertugas. Dan rekan satu tim saat itu adalah Baek John, tanpa ada campur tangan apapun. Bahkan telah berulang kali memohon untuk mendengarkan kembali keseluruhan cerita saat itu, tetapi pria itu tetap diam. Dujin diam-diam pergi ke area peringatan kakaknya, Won Jin, yang telah meninggal. Mengingat saat 4 orang dari mereka berlatih bersama. Berkanda dengan sangat gembira saat ditugaskan untuk bekerja dalam tim yang sama. Tidak berhenti di situ, Won Jin juga mengungkapkan niat untuk menikahi adik perempuan Baek John, hanya karena Sinta mereka telah bersemi. Memberikan kejutan kepada semua orang tentang langkah yang tak terduga ini, tetapi kemudian titik balik terjadi dan semuanya hanya tinggal kenangan. Nahi diam-diam membuntutinya tetapi tidak menyangka telah diketahui olehnya sejak lama. Dia bahkan dengan berani memperkenalkan dirinya sebagai calon adik ipar tanpa ragu sedikit pun. Dia juga meminta izin untuk mengunjungi keponakan laki-laki yang luku di foto, tetapi dia menolak. Hanya mengungkapkan bahwa bokah itu sudah cukup tinggi tetapi menggambarkannya secara horizontal sungguh membingungkan. Ternyata anak laki-laki Han John telah menghabiskan seluruh masa kecilnya di rumah sakit. Biaya pengobatan yang terlalu besar, sehingga setiap kali diam-diam datang menjenguk, Ye diam-diam meninggalkan sejumlah besar uang untuk adiknya sebagai cara berbagi beban. Namun, dia juga tidak tega menerimanya, hanya takut kakaknya akan melakukan sesuatu yang melanggar hukum untuk mendapatkan uang seperti mendiang suaminya. Di sisi lain, wali kota mendengarkan berita tentang kecelakaan itu dan tidak bisa menelan amarahnya, menolak panggilan telepon dari Ketua Manjai. Dia juga sama marahnya dan membandingkan mereka dengan anjing-anjing penurut yang mengibaskan ekor saat diberi camilan, tetapi menghilang saat dibutuhkan. Mengetahui pamannya sedang sensitif, Sikseni melayani dengan sangat hati-hati, tetapi tetap menerima tamparan yang menyakitkan tanpa berani melawan. Tidak lupa memerintahkan untuk menangani kapten dengan cara tercepat yang bisa dilakukan. Kalau begitu, harus menggunakan tangan preman untuk memukulinya sampai babak belur. Sementara dia dengan santai minum anggur siola sedang menikmati adegan film aksi. Para pemegang saham mulai menunjukkan kemarahan karena harga saham sudah sangat menyedihkan. Tetapi direktur tidak memiliki tindakan apapun untuk menemui mereka dan malah mendorong orang boneka untuk melawan dan mengabaikan masalah. Maka Sikseli menegaskan bahwa sebentar lagi proyek kota pertama di Sungai Han selesai dan mereka akan mendapatkan keuntungan 2 kali lipat. Jadi yang perlu dilakukan hanyalah menunggu. Dia segera menemui tim polisi untuk mencari metode mengangkat kapal Fisher yang tersangkut. Dan menerima saran yang sangat berani dari posisi si John Xesi. Tapi bagaimana mungkin membiarkan uangnya yang banyak terendam di air selama 1 hari yang panjang. Karena sudah kenal dengan Baek John, dia mengajukan tawaran kerjasama. Imbalannya adalah sejumlah uang di luar dugaan. Maka dari itu, pria itu menerima tawaran itu, tetapi ini pasti akan menjadi yang terakhir. Setiap kali melakukan pekerjaan yang mencurigakan, hujan turun setelah ferry perlahan meninggalkan dermaga. Para pemuda sedang bersiap untuk menikmati makanan paling enak di dunia yang bernama mie instan. Mereka langsung menerima kabar bahwa seseorang tenggelam baru saja ditemukan di dekat sana, jadi mereka buru-buru menyantap satu suapan panas dan segera hadir. Di sisi lain, tim Baek John berkoordinasi dengan Lankar, memasang peralatan untuk memulai proses memindahkan peti lobster raksasa dari kapal Fisher yang tersangkut. Rencananya memakan waktu hingga 30 menit untuk selesai, sehingga Siksesi terlihat sangat khawatir dan mendesaknya untuk mempercepat kemajuan. Akhirnya, mereka berhasil mengangkat tubuh dan identitas orang itu. Tidak lain adalah kapten kapal Fisher yang Dujin temui sebelumnya. Mencurigai itu adalah kasus pembunuhan terselubung dan bukan kecelakaan biasa. Kecurigaan muncul dengan kuat. Mereka tidak sengaja menemukan ada pergerakan di dekat kapal Fisher itu, sehingga mereka segera menuju ke sana untuk melihatnya langsung. Tepat pada saat itu, seorang preman seroboh berdiri tidak seimbang dan jatuh. Batangan emas bertebaran di mana-mana dan sebuah peti kayu jatuh ke sungai dan tenggelam, membuat Siksesi marah besar. Namdi terkejut dengan pemandangan ajaib ini, muncul keserakahan untuk menyingkirkan para pelaku ini untuk mengambil alih semuanya. Namun dia langsung diberi pelajaran oleh Baek John dan diminta untuk sadar. Sayangnya, cahaya lampu dari kapal polisi menyorot. Mereka langsung menutup dengan terpal untuk menutupi lokasi kekacauan saat ini. Tanpa menunda sedetik pun, mereka tiba dan langsung memeriksa tindakan mencurigakan ini. Mengetahui kehadiran Baek John, mereka merasa sangat lelah. Pria itu melaporkan bahwa mereka hanya memuat dan membongkar barang atas permintaan pelanggan. Siksesi marah karena tiba-tiba diganggu, menyeret palu di tanah dan segera melangkarkan pukulan yang sangat kuat. Untungnya Dujin memiliki refleks yang cepat dan berhasil menghindar tepat waktu. Tetapi di dalam kotak-kotak itu memang
berisi penuh dengan lobster, sehingga mereka pergi dengan rasa kesal karena tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tepat pada saat itu, tiba-tiba perahu-perahu saling bertabrakan, menyebabkan tumpukan emas yang disamarkan dengan hati-hati tumpah. Namun, dia masih lisik dan menyembunyikannya, menghilangkan jejak di bawah tatapan penuh kecurigaan dari Dujin. Insiden terus terjadi ketika peralatan tiba-tiba jatuh, mendorong dia dan Jisoo ke dalam air. Dalam detik-detik menghadapi hidup dan mati, ingatan tentang kepergian misterius kakaknya muncul dengan jelas. Dari pertengkaran dengan Baek John hingga saat-saat terakhir di samping rekan kerja dekat yang menangis tersedu-sedu. Meskipun Dujin berusaha keras melakukan pernapasan buatan, itu syasya saja. Setelah itu pria itu memikirkan apa yang tersisa sementara dia masih belum bisa tenang. Untungnya Dujin juga sudah sadar kembali setelah sejarah diselamatkan oleh rekan setimnya dan langsung menuntut untuk melakap jejak Baek John di sisi lain. Kedua orang itu telah menyeret peti berisi emas yang disamarkan dengan hati-hati di bawah lobster. Dengan hati-hati mengangkutnya dengan jeep yang sangat kuat melintasi jalan setapak di hutan terdekat. Dujin tetap bersikeras harus menjujur sampai akhir meskipun seniornya masih menasihati agar dia tidak membawa perasaan pribadi ke dalam pekerjaan seperti itu. Ketika Dujin tiba, yang tersisa hanyalah kotak-kotak kosong, tetapi bekas roda tentu saja masih sangat jelas. Mengapa malu untuk tidak memulai penjejaran? Mereka perlahan masuk ketika pintu besi yang berat dibuka dan akhirnya sampai di titik pertemuan rahasia. Saya pikir saya bisa menutup transaksi sempurna ini di sini. Tetapi Suksesi malah berbalik menjepung dan ingin mengambil nyawa mereka untuk menutup jejak. Namun Baek John malah tersenyum serah dan berpesan sebaiknya periksa peti-peti barang terlebih dahulu, jangan sampai membuat paman diktator marah dan kemudian dipukuli sampai babak belur. Jadi dia dengan patuh menurut berteriak keras meminta anak buahnya untuk memastikan. Mereka terkejut ketika mengetahui ada satu peti yang hanya berisi batu kerikil. Ternyata itulah rencana Gisei Chan ketika dia sengaja menyembunyikan tong emas yang jatuh ke dalam bubur penukaran dengan sukses. Bagaimanapun, dia harus memiliki jalan keluar untuk melindungi nyawanya. Giseok tidak gentar dan langsung mengancam dengan tusukan di kaki anak buah Ye Chan. Dia bahkan sangat bersemangat karena sudah lama sekali tidak memegang senjata mematikan ini di tangannya. Mau tidak mau, dia maju dan berjanji akan menjembalikannya. Dan jika dia masih keras kepala ingin melenyapkan semuanya sendirian menahan kemarahan Presiden Manse, silakan saja. Pansingan ini membuatnya gila dan menembak, dan tanpa sengaja menarik perhatian tim polisi Sungai Han yang terkejut. Mereka segera meninggalkan tempat itu. Giseok tidak lupa mengingatkan agar jangan menggunakan nyawa untuk menukar emas berharga itu dengan senyum serinya yang paling ketat. Sementara Gisei Chan hanya bisa membalas dengan tatapan jijik. Tim kejahatan berat menemukan sebuah kapal yang berbau sangat busuk. Tetapi meskipun mereka memeriksa perut ikan-ikan yang sudah telentang, mereka tidak menemukan apa-apa. Melihat kapten kapal tampak tenang, dia berinisiatif mendekat dan menyampaikan permintaan maaf. Sepat-sepat melihat sekeliling dan melihat jam tangan pribadi pria itu sehingga dia sengaja menjabat tangan untuk menularkan bau busuk dari ikan ini. Setelah itu, dia hanya perlu diam-diam mengamatinya masuk ke kamar mandi umum. Tentu saja, semuanya persis seperti yang dia perkirakan. Dia dengan cepat mengikutinya. Langsung menenggelamkannya ke dalam air dalam keadaan tanpa sehelai kain pun menutupi tubuh dan menginterogasinya tentang barang selundupan yang disembunyikannya. Sayangnya bagi pria itu, dia telah mendapatkan kartu memori kamera dashboard yang cukup untuk mengungkap kebenaran hanya dengan memulihkannya. Selain itu, jika dia meminta badan imigrasi untuk menyelidiki para pelaut dalam kru, sudah pasti semua akan masuk penjara karena tidak ada yang memiliki izin. Semua hanya untuk memaksanya mengungkapkan lokasi yang tepat di Pulau Pami tanpa dia sadari. Dia telah menyerahkan semua bukti dan berhasil lolos dari tuntutan. Tepat pada saat ini, mereka juga menerima informasi. Kapten kapal Fisher yang mengalami kecelakaan sebelumnya telah meninggal, jadi mereka buru-buru berangkat lagi. Gisei Chan membawa anak buahnya yang terluka ke rumah sakit, berbohong bahwa itu adalah kecelakaan saat berkemah. Pada saat yang sama, Dujin dan rekan-rekannya juga menemukan tanda-tanda aneh dalam pembukuan perusahaan kapal Fisher. Ketika subkontraktor telah menjadi anak perusahaan yang sama-sama memiliki alamat kantor pusat di Pulau Pami. Dia tiba-tiba teringat percakapan sebelumnya dengan kepala desa yang juga pernah menyebutkan tentang pabrik baru yang muncul di daerah Pulau Pami, sedang membujuk pemilik tanah di dekat sana untuk menjualnya kepada mereka. Curiga ada hubungannya dengan perusahaan kapal Fisher. Dia mendapat aib bahwa kotak-kotak misterius itu pasti telah dipindahkan ke sana. Saat sedang berdiskusi dengan Senyet terdengar suara aneh. Mereka dengan cepat berpengkar untuk bersembunyi dan memilih saat yang tepat untuk membalas. Siapa sangka, itu adalah gadis eksentrik, Nahi, yang juga datang ke sini untuk menjalankan misi. Anak buah itu telah diperban dengan hati-hati oleh para dokter, tetapi karena penampilan mereka yang agak seperti gangster, perawat ini merasa curiga dan memanggil polisi. Namun, ketika mereka tiba, hanya ada taman kosong dan rumah kosong karena mereka sudah melarikan diri melalui jalur darurat. Mengabaikan kecelakaan yang belum terselesaikan, Presiden Mans terus menandatangani kontrak dagang.
Meskipun tidak terlalu berlebihan sesuai gaya besannya. Dia tahu kabar bahwa di Seok sudah menerima semua barang sehingga dia menunjukkan pujian dan dorongan yang membuatnya khawatir. Jika dia tahu ada satu tong emas yang hilang dalam kesepakatan ini, dia pasti akan mati. Dia mendatangi reporter kepercayaannya membawa foto-foto penandatanganan sukses yang baru saja berlangsung dan meminta agar berita itu diolah menjadi berita paling tren. Tentu saja, tidak ketinggalan biaya pelisin yang sangat besar, yaitu seks senilai 2 juta won di dalam dompet baru ini. Tim kejahatan berat telah datang untuk meminta kerjasama dalam penyelidikan kasus Kapten. Orang yang diduga sebagai pelaku penyelundupan baru saja meninggal belum lama ini. Dujin yakin dia meninggal karena tubuhnya penuh dengan memar. Tapi dia tidak mau percaya siapapun kecuali dia melihat dengan mata sendiri dan mendengar dengan telinganya sendiri. Sementara itu, Bos Won II kembali menertibkan Nahi yang juga putrinya. Sebaiknya batasi komunikasi atau kedekatan dengan 3 pemuda dari tim polisi Sungai Han. Tetapi hal yang lebih menjejukkannya adalah putri yang berkarakter maskulin itu bahkan berdandan untuk mempercantik diri. Untuk keperluan penyelidikan, Dujin bersama inspektur langsung menemui Jiseo. Tetapi tentu saja dia menegaskan tidak mengenal siapa kapten itu sama sekali dan kotak-kotak itu juga hanya lobster belaka. Saat meninggalkan tempat itu, Dujin tidak sengaja berpapasan dengan anak buah terdekat Jiseo. Juga orang yang hadir pada malam hujan dan berangin sebelumnya sehingga dia langsung berbalik dan menjejar. Dia mengira tempat yang dituju pria itu adalah ruang direktur Jiseo tetapi sayangnya dia kehilangan jejak. Tidak lupa mengungkapkan selamat tinggal dengan gagah berani dan membalas dengan tatapan penuh kebingungan. Dan cara membanting Sinsin Ki meja tidak berbeda dengan paman diktatornya, tetapi begitu dia pergi, dia langsung hadir. Menerima kemarahan yang mencapai puncaknya karena berani datang ke sini dan juga tidak membereskan tubuh kapten dengan rapi. Nahi, meskipun sudah menjadi polisi, kesenangan menenggelamkan wajahnya ke dalam lemari es menikmati dingin yang menyegarkan tidak bisa dia tinggalkan. Tentu saja, dia tidak bisa melupakan bagian untuk Dujin, rekan kerja yang selalu memiliki wajah yang agak sedih. Dia bersemangat untuk bertemu dengannya lagi, tetapi melihat rekan kerja dari tim lama, dia tampak sedikit bingung dan kanggung. Karena terus menghubungi tidak berhasil, Presiden Mans nekat datang langsung ke kantor wali kota untuk menunggu dan berharap bisa bertemu. Dia secara terang-terangan mengajukan masalah ingin menggunakan citra wali kota untuk menarik investasi. Karena keuntungan besar di depan mata, dia mengangguk setuju dengan syarat tidak boleh ada skandal seperti yang barusan terjadi lagi. Karena kesepakatan itu, aliansi yang terbentuk tampak lebih kokoh dari sebelumnya. Tim polisi telah tiba di Pulau Pamidan segera melakukan pemeriksaan pabrik di dekat sana. Tempat yang dianggap sebagai pemasok makanan untuk kapal Fisher River. Dujin dengan hati-hati melihat sekeliling dan menemukan serobong asap raksasa di belakang yang skalanya juga sangat besar. Tiba-tiba, seorang pria tak dikenal menerjang keluar, berniat menyerangnya dari belakang, tetapi tanpa diduga langsung tertangkap dalam sekejap. Dan jika dilihat lebih dekat, dia adalah orang yang ikut mengangkut kotak lobster ke kapal Fisher pada hari pembukaan yang dia lihat. Dia membela diri, mengira dia adalah sekelompok penipu yang datang ke sini menggunakan tungku tetapi menghilang tanpa membayar. Sayangnya, dia tidak tahu apa yang mereka lakukan selain asap merah tebal yang menjepul. Di sisi lain, Manzetela menemui ratu penyelundup emas terkenal dan ingin bertransaksi emas batangan hingga 4 ton karena dia sangat membutuhkan uang tunai. Karena melebihi batas regulasi 200 kati seperti biasa, dia tampak terkejut tetapi kemudian dengan cepat mengangguk setuju. Baru kembali setelah memata-matai di Pulau Pami, pasangan yang malang itu diundang oleh seniornya untuk makan nasi premium. Tetapi sebelum sempat mengisi perut yang lapar, Bos Won Hai mangkul lagi dan menggomel meminta mereka untuk segera berpatroli. Sederhana saja, karena tidak ingin melihat wajah-wajah yang menjengkelkan ini. Mereka dengan enggan melakukan pekerjaan patroli yang membosankan. Semakin semberut ketika Dujin bersikeras untuk berputar melewati kapal Fisher yang baru saja mengalami kecelakaan untuk memeriksa situasinya. Belum selesai, dia bahkan bergumam melemparkan tabung oksigen ke bawah dan meminta anak buahnya untuk menyelam bersamanya dengan cara yang tidak bisa lebih polos lagi. Ternyata ini adalah rencana agar kedua pemuda ini bisa menjelabui senior mereka. Hanya ingin menjenakan pakaian selam untuk memeriksa kembali peti barang yang jatuh sebelumnya. Mereka langsung masuk ke air setelah melengkapi diri. Menggunakan senter dan dengan cepat mendekati peti barang di dasar sungai dan menggaikan derek untuk mengangkatnya. Sungguh menjejukkan, 2 orang tak dikenal tiba-tiba menerjang dan menekan mereka dari belakang, membuat mereka tidak sempat bereaksi. Kemudian dengan cepat menggulung peti penting itu dan pergi dengan cepat. Dujin berusaha bertahan sambil bertarung di bawah air dan mencoba melepaskan topeng. Dia tertegun ketika tahu itu adalah orang yang dikenalnya. Baik Jun saat kebingungan, dia menerima tendangan yang mendorongnya jauh beberapa meter. Jaisu terluka oleh pisau tajam saat perkelahian dan mereka melewatkan kesempatan untuk menangkap orang itu. Dia menemukan benda yang ditinggalkan ini dengan warna merah muda yang khas. Tetapi untungnya Dujin sempat menempelkan alat pelakak di dasar peti. Sekarang tinggal mengikuti dan membuntutinya saja. Baik Jun menghukum Namji karena berani menggunakan pisau dan hampir membahayakan polisi. Tetapi sebenarnya dia hanya mengira itu adalah anak buah Ji Seok.
Jesse dengan hati-hati menyimpan peti itu di bagasi mobil. Kebetulan tim Sungai Han juga sudah tiba sehingga mereka cepat-cepat masuk mobil dan pergi. Sebuah kompetisi kecepatan resmi terjadi antara dua pengemudi ulung. Dengan tikungan yang berliku dan percepatan yang sangat tegas yang menuntut akurasi tinggi dan sentuhan mobil yang hampir bersentuhan. Pihak yang kalah adalah Jesse ketika dia kehilangan kendali dan melaju lurus ke tempat penimbunan batubara. Dujin segera berpegangan pada kap mobil meminta dia berhenti tetapi hanya membuat amarannya memuncak. Dia sengaja melaju sangat cepat melewati lubang untuk melemparkan dia ke tanah. Sudah kesal karena kehilangan target, mereka juga harus menghadapi kemarahan tak berkesudahan dari posisi Bos Wan II karena bertindak sesuka hati, tanpa memedulikan perintah melalui radio untuk mendatangi lokasi kasus lompat jembatan. Sangat beruntung orang itu telah melewati bahaya tetapi nasib jangka panjang masih belum diketahui. Yang sedang dibicarakan adalah kepala desa yang sangat akrab dengan mereka. Dengan sikap santai membanting tangan ke meja, Mans perlahan melepaskan sinsinya, menandakan pembersihan akan segera terjadi. Dan tentu saja, Disiok masih menjadi orang yang menanggung akibatnya. Dia telah memerintahkan, dengan segala cara, harus mendapatkan kembali emas yang hilang dan melenyapkan semua yang terlibat. Jika tidak selesai dalam 3 hari, mereka hanya akan mati semua. Baru saja Patu mendengarkan seperti anak anjing, tetapi setibanya di kamar pribadinya, dia menjadi marah besar. Ironis sekali, bagaimana orang tua itu bisa begitu sehat. Dia memerintahkan untuk pergi ke rumah sakit dan membawa ibu dan anak Han John ke sini sebagai sandera untuk menekan isi John agar menyerah. Setelah selesai, dia kembali mencari Madam Hong yang juga merupakan kekasihnya untuk memuaskan hasratnya. Dia bahkan dengan yakin menegaskan bahwa arwah neneknya telah menyampaikan dengan sangat jelas bahwa akan ada peristiwa penting yang terjadi. Hal itu membuatnya sangat gembira, tidak lupa meninggalkan uang dalam jumlah besar seolah-olah dia berdoa agar ramalan itu menjadi kenyataan. Dua pemuda ini telah datang bersama untuk mengunjungi kepala desa, tetapi sepertinya dia lebih baik dari yang dibayangkan. Hanya diam-diam menikmati makanan dan tidak mengungkapkan sepatah kata pun tentang kompensasi yang diterima. Hari ini Toko Hyoson tiba-tiba kedatangan tamu tak diundang, yaitu saudara-saudara dari kelompok isi John sehingga dia panik menutup pintu dan menarik tirai. Kebetulan sedang berada di rumah sakit, Disiok menyarankan untuk mengunjungi Han John karena bagi dia, bokah itu tidak berbeda dengan keponakan kandungnya. Dia bahkan menyarankan Dujin untuk mengunjungi bokah itu lebih sering, bagaimanapun juga dia adalah anak pamannya. Namun setibanya di sana, ibu dan anak itu tidak terlihat, sementara jendela terbuka lebar. Belum sempat sadar, orang-orang tak dikenal tiba-tiba menerjang keluar, lengkap dengan senjata. Sementara Dujin menunjukkan keahlian bela diri tingkat tinggi menekan satu orang, seniornya dengan kanggung membalas. Sedera dan rasa sakit di sekujur tubuh tidak terhindarkan, tetapi pada akhirnya mereka berhasil menaklukkan mereka dan mengikat mereka dengan hati-hati di kaki tempat tidur. Tepat pada saat itu, Dujin teringat bahwa sebelumnya dia tidak sengaja melihat seorang anak laki-laki di lift yang sangat mirip dengan Han John. Dia langsung berlari keluar untuk mencari. Keberuntungan tersenyum, dokter telah membawa bokah itu ke lantai lain untuk pemeriksaan. Kedua paman dan keponakan itu bertemu kembali dengan penuh kebahagiaan. Wajah Dujin yang pucat karena khawatir juga sedikit serah. Di sisi lain, Hyoson dengan hati-hati merawat luka Namjae dan juga menerima permintaan maaf yang tulus dari baik John. Dia tidak bertanya sepatah kata pun tentang apa yang telah terjadi. Hanya ingin memasak makanan enak untuknya sebelum mengungkapkan selamat tinggal. Dujin merasa tidak nyaman ketika Han John dan ibunya sementara keluar dari rumah sakit untuk pulang. Tetapi karena anak itu terlalu bosan dengan pemandangan rumah sakit yang hambar, ditambah lagi tagihan medis juga merupakan beban besar bagi mereka. Bertanya-tanya apakah orang-orang asing itu mungkin adalah preman pinjaman uang, membuat Dujin sangat marah hingga berteriak. Juga karena kaget menginjak rem, mereka menemukan tas obat-obatan yang ditinggalkan oleh dokter. Karena sedang sibuk menggendong anak, dia tidak bisa mengangkat telepon. Perlahan membuka pintu untuk masuk ke rumah seperti biasa tanpa tahu. Ada seseorang yang mengenakan pakaian rajut sudah menunggu di sana. Mereka telah memutuskan untuk kembali tetapi karena keterampilan parkir yang terlalu mahir, Dujin tidak bisa keluar melalui pintu kanan. John Seok lah yang melakukan tugas menjembalikan barang ini. Begitu dia pergi dari tangga dengan lampu yang berkedip-kedip, dokter itu juga selesai mengamati situasi. Karena terlalu lama, Dujin pun keluar untuk meregangkan otot tanpa sengaja menemukan orang asing dengan jelagat mencurigakan. Jadi dia segera mendekat untuk sedikit memeriksa. Tak disangka ini adalah jebakan yang sudah dipasang. Dia dengan hati-hati mengamati melalui kakak spion dan menggayungkan tongkat bisbol dengan sangat kuat. Memulai pertarungan yang sangat mendebarkan dan sengit. Dan yang menderita pukulan lebih menyakitkan adalah Dujin, namun dia juga dengan cepat memulihkan kehormatan polisi. Ketika dia masuk ke dalam mobil mahal milik lawan, memaksa lawan untuk menghancurkan pintunya sendiri. Hanya menunggu kesempatan itu, dia mengambil kesempatan dan melayangkan pukulan dengan sangat cepat. Tetapi bahaya belum berlalu
ketika mobil Lane sudah siap melaju lurus ke arahnya. Hanya kecerdasannya lah yang bisa menyelamatkan nyawanya dalam sekejap. Mereka pergi tanpa meninggalkan jejak apapun dan berkat tabrakan yang sangat kuat itu, mereka baru tahu dokter sedang dikulik dan dikunci di bagasi mobil. Nahi datang sampai ke kantor pusat hanya untuk bertanya tentang kasus yang sedang dikejar oleh Inspektur Tim Kejahatan Serius, Dong Chan. Karena asap merah yang diakui oleh karyawan pabrik itu adalah tanda yang berkaitan dengan penjekoran emas. Sementara itu dia tiba di rumah sakit dan meminta untuk segera mengambil hard disk rekaman kamera yang merekam adegan perkelahian di rumah sakit. Meskipun pihak keamanan menyarankan bahwa mereka membutuhkan waktu sebentar untuk meminta persetujuan dari atasan, tetapi dia memiringkan wajahnya dan menegaskan bahwa dia akan menyelesaikan semuanya dengan baik. Daripada proses yang panjang, siapa tahu para reporter mentionnya, itu hanya akan merugikan rumah sakit. Alasan yang meyakinkan seperti itu, bagaimana mungkin dia tidak menurutinya. Melihat kakak ipar menangis histeris karena Han Jun dikulik, Dujin berjanji pasti akan membawa anak itu kembali dengan selamat. Dia sudah berniat menyerbu dan menghajar Ji Seok habis-habisan, tetapi seniornya telah mencegah tindakan impulsif itu. Ia juga menasihatinya untuk menunjukkan kepeduliannya secara lahiriah, jika tidak, siapa yang akan memahaminya. Untuk saat ini, mereka perlu menenangkan diri dan memikirkan simpul mengapa Han Jun dan ibunya menjadi target Ji Seok. Tepat pada saat ini, dokter mangkul dan menegaskan alasan utamanya adalah kakak laki-lakinya. Baik Jun telah banyak membantu ibu dan anak itu selama ini, bahkan membayar seluruh biaya rumah sakit Han Jun yang sudah jatuh tempo. Uang sebesar itu pasti tidak mungkin diperoleh dengan cara yang jujur dan benar. Sekarang semua mata rantai telah terhubung. Ji Seok merencanakan penculikan Jun adalah untuk memaksa baik Jun melaksanakan perintahnya. Tepat pada saat ini, Nahi hadir untuk membantu. Jadi Dujin memintanya untuk tetap di sini dan merawat kakak iparnya. Karena dia tidak bisa memperkayai siapapun selain dia. Ketika hanya tersisa mereka berdua, Nahi meluruskan kesalahpahaman antara kakak ipar dan adik ipar. Sebenarnya selama ini Dujin selalu diam-diam mengunjungi tempat peringatan kakaknya dan mengunjungi Han Jun di rumah sakit dengan sangat sering. Karena itulah dia bisa memperkirakan tinggi badan anak itu dengan sangat tepat. Karena Dujin selalu merasa bersalah, dia hanya datang ketika Han Jun sudah tertidur. Pria itu sungguh sangat menyayangi keluarga kakaknya, hal ini benar-benar membuat dokter terharu. Tapi mengesampingkan hal itu, dia meminta Nahi untuk mencari putranya daripada berada di sisinya seperti ini. Di sisi lain, Ji Seok melampiaskan kemarahannya pada Heather karena dia tidak menyelesaikan tugas dan hanya bisa membawa Han Jun kembali ke sini. Tepat pada saat itu, Han Jun bangun dan menangis dengan menyedihkan sehingga membuatnya pusing dan meminta dokter ini untuk menanganinya. Hanya dengan satu bau obat, dia membuat anak itu tertidur pulas. Setelah selesai, dia menelepon Baek Jun untuk menyampaikan kabar menjijikan dengan nada sinis bahwa karena kasihan pada Han Jun yang harus terkurung di rumah sakit yang hambar, dia telah membawa anak itu keluar untuk menghirup udara segar. Pria itu sangat marah ketika mengetahui keponakannya yang malang ikut terseret, tetapi dia tidak punya pilihan selain menuruti permintaan untuk membawa emas itu kepada mereka. Si dokter berpesan kepada bosnya untuk tidak terlalu memperkayai Baek Jun, jika tidak, seluruh kasus penculikan dan peti emas itu akan ditangkap oleh polisi. Hanya saja Ji Seok mengabaikannya, berpikir bahwa segala sesuatu harus dipikirkan secara sederhana, dan pada akhirnya dia akan mendapatkan kembali apa yang telah hilang. Menghabisi habis-habisan kelompok yang terlibat dan akan diakui usahanya oleh ketua. Dong Chan tiba di area khusus jual beli emas hasil curian. Dia melihat seseorang baru saja keluar dari toko secara diam-diam sehingga dia segera datang untuk menanyainya, tetapi tentu saja si pemilik toko langsung menyangkal. Di sisi lain, Nahi tiba-tiba datang ke toko Hyosun dan menggedor pintu dengan keras untuk bertanya tentang masalah saudara Dujin, tetapi kakak ini mencari alasan dan mencegahnya dengan sekuat tenaga. Namun karena terlalu penasaran, Nahi tetap bertekad untuk melihatnya sendiri dan menangkap momen tatlo pria sedang berada di sana. Mereka segera pergi tetapi lupa tas tangan yang berisi barang berwarna merah muda khas ini. Dia menyadari ada sesuatu yang mencurigakan dan memberanikan diri bertanya tentang yang lain dan juga luka di kaki itu. Tetapi mereka hanya bisa diam karena sudah dibungkam. Dia dengan berani mencoba melawan, tetapi dia tidak tahu batas kemampuannya karena lawannya juga berasal dari kepolisian dengan usia dan pengalaman kerja berkali-kali lipat darinya. Mensekik lehernya meskipun Hyosun memohon untuk melepaskan gadis itu. Dujin meninggalkan lingkungan itu, sangat menyadari ada seseorang yang mengikutinya. Memanfaatkan pengetahuannya tentang medan, dia dengan cepat berhadapan dan melumpuhkan targetnya dengan rapi dengan beberapa tendangan yang kuat. Penjejaran kecepatan tinggi kembali terjadi. Akhirnya dia tiba di sarang ratu emas ini. Tergesa-gesa membuka peti emas tetapi tidak menemukan apapun selain alat pelaka. Seluruh kelompok Baek Jun masih belum mengerti apa yang terjadi. Dujin mangkul dengan aksi melempar emas batangan yang penuh kejutan.
Dia dengan cepat menjatuhkan tas emas dan melayangkan tendangan, membuat kedua kaki tangan itu terkejut dalam keadaan tidak syok. Setelah itu giliran rekan lamannya, setelah selesai dia memasang borgol di tangan pria itu. Namun dia diserang balik dan terus saling menyerang dengan sengit dan penuh kebencian. Hanya ketika Jisoo Ok berteriak memarahinya karena tidak menghormati teman lamannya yang sedang terenggah-enggah dan membuka borgol, barulah kedua orang itu berhenti berhadapan. Di sisi ini, Dongchan memberikan informasi kepada Nyonya Choi, pos tersembunyi dari desa perdagangan emas, bahwa Manje benar-benar membutuhkan uang tunai untuk kegiatan bisnisnya. Sebenarnya, mempromosikan kegiatan kapal Fisher hanyalah kedok agar dia dapat bergerak bebas dan menyelundup di atas sungai Han itu sendiri. Tempat yang menjanjikan keuntungan besar, jadi dia harus memanfaatkan situasi ini untuk merebut jalur penyelundupan pria itu. Tepat pada saat itu, Manje juga mengkul dan ekspresi wajahnya langsung berubah ketika melihat Dongchan ada di sini. Di sisi lain, Baekjun telah memutuskan untuk menceritakan seluruh kisah yang berkaitan dengan Won Jin yang ingin didengar oleh adik laki-laki yang pernah akrab dengannya ini selama bertahun-tahun. Dia pada dasarnya adalah seorang polisi yang hebat, mencintai pekerjaannya, dan sangat rajin. Hari menyambut si Kisil yang menggemaskan lahir juga merupakan saat dia tahu apa itu kebahagiaan. Namun kebahagiaan itu singkat, pasangan muda itu menghadapi krisis mental dan finansial. Saat itu Han Jun menderita penyakit langka dan kemungkinan sembuh sangat tipis. Untuk meraih setiap kesempatan Kisil bagi putranya, Won Jin mempertaruhkan nyawanya dengan memasuki jalur penyelundupan. Dia tidak peduli bagaimana reputasi polisi elitnya ternoda. Tetapi Baekjun menghentikan niat itu, membuat perdebatan menjadi sengit, dan Dujin yang berdiri di luar juga menyaksikan pemandangan itu. Melihat situasi muda menjadi tidak baik, Baekjun bergegas mencegah dan menasihati Won Jin untuk berhenti sebelum terlalu jauh, lalu pergi dengan marah. Sebelum pergi, dia tidak lupa memberikan ejekan sinis kepada Won Jin tentang jelar polisi Sungai Han terbaik tahun ini. Dalam salah satu patroli bersama, meskipun alat pengukur oksigen pada tabung telah berkedip merah tanda bahaya, Won Jin tetap bersemangat melompat ke dalam air dengan pikiran akan selesai dalam sekejap. Tetapi waktu terus berlalu dan orangnya tidak terlihat. Baekjun yang berdiri di tepi sungai menjadi cemas dan melompat untuk menyelamatkan. Siapa sangka, penyelaman itu menjadi perjalanan tanpa tiket pulang bagi Dujin, semua hanya karena satu paket barang itu. Dujin, meskipun berusaha sekuat tenaga memompa jantung dan memberikan napas buatan kepada kakaknya, tetap tidak bisa merebut kembali nyawa yang telah hanyut mengikuti aliran sungai. Kepergian itu meninggalkan tidak hanya tragedi di hatinya, tetapi juga kemarahan yang tertahan terhadap Baekjun. Nyonya Choi benar-benar berbeda, dia dengan cerdik dan terang-terangan mendukung pendatang baru ini. Nyonya Choi tidak repot-repot menyembunyikan ambisinya untuk menjadikan jalur di sungai Han sebagai jalan tol untuk penyelundupan. Hal ini membuat Manje sendiri terkejut. Sementara itu, Dujin memutuskan untuk meminta bantuan kepada Jisoo. Meskipun Jeonseo masih khawatir bahwa membiarkan juniornya ikut campur dapat mengungkap rahasia penyelundupan kakaknya ke publik. Tetapi tidak masalah, karena tujuan nomor satu tetap menyelamatkan nyawa Han Jun dan memasukkan semua penyelundup ke balik jeruji besi. Hanya perlu ditukar dengan kesempatan untuk berada di sisi anak itu untuk memberinya kekuatan agar anak itu mengatasi kesedihan tentang ayahnya, itu sudah cukup. Rencana penyelamatan Han Jun dipersiapkan dengan kekuatan yang besar. Namun, tepat ketika mereka tidak memperhatikan, Jeonseo dan Dujin diam-diam dikendalikan dari belakang oleh dua anak buah Baekjun di pabrik. Jisoo tersenyum lebar hingga bisa menelan batangan emas utuh ke dalam mulutnya. Batangan logam yang menyilap di tata rapi, bahkan disertai dengan sertifikat yang mewah. Dia juga melatih anak buahnya bahwa batangan emas tetaplah batangan emas, tetapi jika dikemas dengan mewah, nilainya akan meningkat berkali-kali lipat. Tidak bisa diletakkan di samping tumpukan lobster lalu meminta harga selangit. Manusia juga sama, penampilan adalah kap jaminan. Sementara Nahi baru saja bangun langsung mempertanyakan kakak perempuannya yang dekat. Ternyata pria itu bukanlah orang asing melainkan Sinta bertepuk sebelah tangan Hyosun selama bertahun-tahun. Namun pahitnya, seseorang yang pernah menjenakan seragam polisi tetapi jatuh sedalam ini sampai terlibat dalam penipuan, benar-benar sebuah kejutan yang cukup untuk meruntuhkan reputasinya. Meskipun demikian, Hyosun masih berusaha menjelaskan dan mencoba membela pria yang pernah disintainya secara diam-diam. Dia percaya bahwa Baekjun pasti memiliki alasan mendalam yang sulit diungkapkan sehingga terpaksa memilih jalan yang gelap ini. Hanya saja pengorbanan itu berubah menjadi kebodohan ketika dia memikul semua rasa sakit sendiri dan tidak mau berbagi dengan siapapun. Tidak lama sebelumnya, Nahi dan Hyosun tidak sengaja menyaksikan beberapa preman bertato datang ke rumah dokter untuk menghancurkan barang-barang. Peristiwa itu membuat Baekjun mengambil keputusan yang bertentangan dengan hati nurani profesinya. Dia bekerja sama dengan Jisoo Ok untuk ikut serta dalam jaringan penyelundupan di sungai yang pernah dia sumpahi akan dia lindungi. Tetapi dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kehidupan tenang dokter dan putranya lagi. Namun, tepat pada saat Baekjun melakukan aksi itu, Hyosun sempat menangkap
momen melanggar hukum tersebut. Untuk menyelamatkan kuku dari penyakit parah. Tapi dia tidak akan membiarkan beban ini menimpa Dujin. Dia bahkan meminta Hyusan untuk merahasiakannya meskipun itu sama saja dengan menangkapkan duri ke hatinya sendiri. Pada saat ini, Jisoo akhirnya tiba dan pemandangan yang menyambutnya hampir membuatnya terjungkal saat kedua seniornya tergeletak tak sadarkan diri di pelabuhan. Dujin yang saat itu kesal, tiba-tiba teleponnya berdering saat Nahai menelepon untuk memberitahu. Baekhyun telah menemui Hyusan 2 jam yang lalu dan dipastikan terlibat dalam penyelundupan emas ilegal. Hyusan segera merebut telepon dan memohon mereka untuk membantu Baekhyun agar dia bisa memiliki kesempatan untuk keluar dari bayangan masa lalu yang berat. Tidak ada waktu untuk ragu-ragu, mereka memutuskan untuk mencoba peruntungan dengan sinyal dari alat pelakak yang dipasang pada peti barang. Tak disangka, alat itu masih berfungsi saat lampu berkedip menyala seperti pesan dari rekan setim yang meminta mereka untuk memberikan dukungan dari lini kedua. Di sisi lain, Baekhyun dan Jae-seok akhirnya berhadapan. Baekhyun membungkuk untuk memeriksa kondisi Hanjon dan memastikan anak itu baik-baik saja sebelum mengajukan syarat. Harus membawa keponakannya keluar dari sini dengan selamat baru mau membicarakan masalah pisau emas. Jae-seok yang mendengarnya sangat marah hingga menjungkir balikan meja. Dalam sekejap mata, pertempuran kakao meletus. Kedua belah pihak saling menyerang tanpa rasa takut. Tepat pada saat itu Dujin mangkul. Dia melesat dengan mobilnya, menabrak langsung ke pintu lalu menyerbu masuk. Tabrakan itu begitu kuat hingga semua orang terhenti selama beberapa detik tanpa ada rencana apapun di kepala. Dia hanya membunyikan klakson keras-keras lalu naik ke kap mobil dan berteriak keras, "Menyerah atau kalian semua akan celaka." Jae-seok melihat pemandangan itu dan hanya bisa menghela napas pasrah karena setiap kali dia bersiap untuk menyerang, selalu ada duri yang menghalangi di tengah jalan. Dia segera berteriak kepada anak buahnya untuk menyerang dan membersihkan kelompok polisi yang menyebalkan ini. Tidak sampai beberapa detik kemudian, pertempuran sengit kembali meletus. Kali ini dengan posisi yang seimbang, tidak ada pihak yang mau menyerah kepada pihak lain. Kapten John Seok yang terkenal kanggung dan enggan berkelahi kini berani menyerang. Sementara itu, Dujin tetap mempertahankan performa pemuda gagah berani isa 0 poin yang tidak kalah. Saat adegan perkelahian di dalam rumah semakin kakao, Baekhyun memanfaatkan kesempatan untuk menjendong Hanjon keluar dari sana. Meskipun dikepung dari segala arah, dia tetap menahan pukulan, memeluk erat anak itu dalam pelukannya, hanya takut kesalahan kecil bisa membahayakan. Untungnya, Dujin tepat waktu menerjang masuk, melangkarkan satu jurus sederhana namun berhasil membuat lawan terdiam. Setelah itu, dia sendirian menghadapi dua penggawal tangguh sekaligus yang memang ahli bela diri. Ketika situasi mulai menguntungkan musuh, Baekhyun segera kembali untuk membantu. Meskipun mereka menggunakan senjata, dia tetap menanganinya dengan cepat, merobohkan mereka satu persatu. Hanya saja, pada saat yang dianggap sudah terkendali, salah satu dari mereka diam-diam mengeluarkan pisau dari bawah kaki dan menusuk lurus ke arah Dujin. Baekhyun melihat adegan itu, tanpa ragu sedikit pun, langsung menerjang masuk untuk menahan serangan mematikan itu. Pukulan itu membuat Dujin tertegun, tidak sempat bereaksi. Tepat pada saat paling tegang, suara tembakan terdengar keras, membuat seluruh ruangan hening selama beberapa saat. Tim polisi Dongchan telah tiba, mengendalikan semua preman termasuk Jae-seok untuk dibawa ke kantor polisi. Dujin panik memberikan pertolongan pertama kepada seniornya, tetapi tidak lupa mengungkapkan terima kasih atas perbuatan baik itu. Baekhyun, meskipun terbaring bernapas, masih tersenyum tipis. Untungnya Hanjun aman, kekhawatiran terbesar akhirnya terangkat. Setelah itu, Dongchan berniat menggawal sendiri Jae-seok kembali ke markas utama. Tetapi Dujin tidak akan membiarkan tim kejahatan berat mengambil alih Jerry payah seluruh tim dengan terang-terangan seperti itu. Saat sedang di jalan, Dongchan menkabut pistol dan menodongkannya lurus ke arah Jae-seok dengan niat untuk menghabisinya di tempat. Dujin bereaksi secepat kilat, menepis pistol itu jauh lalu langsung memberinya satu pukulan kuat penuh tenaga. Tidak berhenti di situ, dia melangkarkan lagi satu siku menyamping, menjatuhkan pengemudi di depan juga, mengubah ruang sempit menjadi arena perkelahian 1 lawan 3 yang menseki. Hasilnya, mobil yang melaju hilang kendali, terbalik sendiri, lalu tergeletak tak berdaya di tengah jalan raya dengan asap menjepul. Dujin adalah orang pertama yang menendang pintu hingga terbuka dan keluar. Tetapi sebelum sempat bernapas, dia berbalik untuk menarik setiap orang keluar dari mobil. Dia menyeret Jae-seok keluar terlebih dahulu lalu bergegas kembali untuk menyelamatkan pengemudi karena api mulai berkobar. Di tengah kekacauan, Jae-seok sadar kembali, dengan cepat mengambil kunci, dan membuka borgolnya sendiri. Ketika dihalangi oleh pengemudi, dia bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjatuhkan lawan dan diam-diam mengambil tas emas lalu melarikan diri. Pada akhirnya, Dujin berhasil menarik keluar Dongchan tetapi sayangnya pengemudi itu tidak selamat. Saat ini Kapten John Seok juga tiba di tempat kejadian. Terus menggeledah saku pengemudi dan menemukan kartu akses. Dan lokasi di kartu itu sangat kokoh dengan kontrak yang setengah terbakar di tempat penangkapan tadi. Tanpa ragu, seluruh tim langsung meluncur ke lokasi ini. Jae-seok saat ini sudah berada di ruang kerja Direktur Manje. Lalu dengan santai duduk di posisi sentral yang tadinya milik paman yang berkuasa itu. Dalam momen hening, dia teringat
mengingat hari-hari ketika dia masih merinding ketakutan karena mendengar bunyi sinsin pamannya menggetuk meja. Suara itu, meskipun kisil, cukup untuk membuat tulang punggungnya merinding, tetapi kini situasinya telah berputar 180 derajat. Dia berjalan perlahan, tangannya mensengkeram pisau yang disembunyikan di belakang punggungnya, lalu selangkah demi selangkah memaksa Paman Manje mundur. Bahkan si orang diktator yang terbiasa memberi perintah kepada ratusan orang pun merasa terkejut. Untungnya, tepat pada saat akan bertindak, si orang karyawan Nyonya Choi tiba-tiba muncul, menghancurkan suasana mensikik dan memaksa Ji Seok untuk sementara menyimpan niatnya untuk menghabisi pamannya. Lolos dari maut dalam sekejap mata, Manje segera menyalakan mode acting mendalam. Menggunakan alasan usia tua dan kesehatan yang lemah tidak lagi cukup Journey untuk menjemudikan bisnis sehingga ingin menyerahkan seluruh kursi direktur kepada keponakan yang penuh potensi. Triknya ini sekaligus untuk meredakan kemarahan yang membara di hadapannya. Hanya saja, saat Ji Seok lengah, dia langsung mendekat dengan niat merebut kembali pisau itu. Serangan balik mendadak itu tidak hanya gagal tetapi juga membuat paman itu sendiri harus menerima rasa sakit beruntun dari serangkaian serangan balasan Ji Seok. Tidak berhenti di situ, satu-satunya orang yang menyaksikan seluruh kejadian itu dengan mata kepala sendiri juga dengan cepat dihabisi olehnya. Menggeledah korban, Ji Seok terkejut menyadari pria ini membawa senjata dan semakin panik ketika mengetahui dia adalah seorang polisi. Manje saat ini meringkuk di sudut, suaranya bergetar penuh kelemahan, terus mengungkapkan kalimat andalannya bahwa kita adalah satu keluarga. Dia tidak lupa mengakui semua kesalahan dan berharap dapat menyelamatkan sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Tetapi kata-kata itu hanya menggobarkan lebih banyak kebencian di hati Ji Seok. Dia berteriak karena tidak mengerti mengapa setelah bertahun-tahun berusaha keras dan mengabdi untuk menyenangkan, dia tetap tidak mendapatkan sedikit pun kasih sayang. Nalar benar-benar tersekat, Ji Seok tidak ragu sedetik pun dan langsung menembak untuk mengirim pamannya ke dunia lain. Ji Seok akhirnya menggapai keinginannya untuk duduk di kursi direktur yang penuh kekuasaan. Setelah itu langsung menemui Nyonya Choi untuk bernegosiasi. Namun, dia dengan dingin menyatakan bahwa seluruhnya disebabkan oleh wabah penyakit, membuat kemarahan dalam dirinya membengkak. Ji Seok segera mencabut pistol, menggerakkannya lurus ke Nyonya Choi seperti ingin meluapkan semua kebencian. Tetapi orang-orang yang dia jatuhkan sebelumnya adalah anak buah di bawah Nyonya Choi. Sementara karakter utama masih berdiri dengan aman di sana dengan ketenangan yang sulit diperkaya. Ketika mendengar kabar polisi akan segera datang, dia tetap bersikeras menolak untuk bekerja sama lalu berbalik pergi tanpa menoleh sedikit pun. Sikap angkuh itu membuat Ji Seok seperti ingin meledak. Dengan marah, dia melempar pistol, mencabut pisau, dan menerjang untuk menusuk dan menebas dengan gila-gilaan, membuat semua pengawal juga terkapar. Saat ini, pasukan polisi telah menjepung seluruh area. Di tengah kekacauan, Ji Seok mencari jalan keluar tetapi Dujin dengan mata setajam elang telah berhasil mendeteksinya. Ji Seok melesat ke dermaga, dengan mudah mendorong beberapa orang tak bersalah yang berdiri di sana ke sungai untuk membuka jalan, lalu melompat ke kapal Fisher dan melaju. Tetapi dia lupa satu hal fatal bahwa orang yang menjejar di belakang bukan orang lain, melainkan Dewa Sungai Han. Dujin hafal sicap lekuk dan sicap riak Sungai Han. Kedua kapal Fisher itu terus membela permukaan air, menciptakan balapan kecepatan yang tegang. Saat jarak memendek, Dujin memutuskan untuk melompat langsung ke kapal Ji Seok. Dujin buru-buru memegang kemudi sementara Ji Seok memanfaatkan kesempatan untuk segera mencabut busur panah yang tersedia di kapal lalu menggerakkannya dan menembak ke arah Dujin. Rasa sakit yang menyengat menyebar tetapi sebelum sempat pulih, dia sudah menerjang untuk melangkarkan serangan bertubi-tubi. Sengaja menargetkan tepat pada tempat yang baru saja terluka agar dia lebih kesakitan. Dujin pingsan karena terlalu sakit. Ji Seok segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memeluk tas emas, bersiap untuk melarikan diri. Tetapi hidup tidak semudah itu karena hidup yang panjang seperti belut adalah julukan Dujin. Dia tiba-tiba bangkit, bertekad untuk tidak melepaskannya meskipun hanya tersisa sedikit kekuatan. Keduanya jatuh ke air tetapi beruntung karena Dujin sudah sangat terbiasa harus melalui pelatihan dengan seluruh tim di bawah air berkali-kali. Dia langsung melangkarkan tendangan memutar yang membuat Ji Seok tidak bisa melawan. Dia langsung pingsan setelah itu perlahan melepaskan, membiarkan tas emas itu diam-diam jatuh ke dasar. Saat ini, karena kehilangan terlalu banyak Dido, Dujin juga kehabisan tenaga dan pingsan. Untungnya, John Seok hadir tepat waktu, berhasil menarik rekan setimnya keluar dari situasi berbahaya sekaligus menyelesaikan penyelamatan yang luar biasa. Segera setelah itu, pers ramai memberitakan tentang kasus penyelundupan emas senilai puluhan miliar won. Gunkangan ini menyeret serangkaian pejabat untuk dipenjara sementara para petinggi secara alami menerima semua pujian. Berpidato dengan gagah berani bahwa polisi Sungai Han selalu melindungi kedamaian dan keindahan puitis sungai ini. Saat ini Dujin tiba-tiba mengungkapkan terima kasih kepada Ji Seok karena telah menyelamatkan nyawanya, bahkan berjanji akan membalasnya dengan layak. Tetapi ketika mengetahui bahwa penyelamat sebenarnya adalah John Seok, dia langsung sadar sepenuhnya. Ketika seseorang yang tidak tahu berenang masih bisa menyelamatkan orang di tengah sungai benar-benar sebuah keajaiban. Tepat pada saat itu, kakak ipar Yeon Suk juga datang menjenguk. Dujin bahkan dengan hati-hati berpesan padanya untuk tidak membuka berita karena di dalamnya ada kaitannya dengan kakaknya. Tetapi Yeon Suk hanya tersenyum tipis karena dia sudah menjadi ibu dan pasti
pasti akan kuat untuk melindungi Hanjon. Si Kisil Hanjon juga berlari memeluk pamannya Dujin dengan wajah gembira berseri-seri. Di sisi lain, Hyuson juga datang ke rumah sakit menjenguk Baekchon. Melihat pria yang disintainya harus terbaring di ranjang rumah sakit sementara tangannya masih diborgol membuatnya merasa sangat sedih. Baekchon hanya memiliki satu keinginan, yaitu berharap dia akan menunggunya, dan tatapan Hyuson telah menjawabnya, dia bersedia. Ketika kasus itu resmi berakhir, John Seok dipromosikan menjadi kapten tim. Dujin juga dipromosikan menjadi sersan dengan suara sekengkang penjara suara di lingkungan. Jisoo tentu saja tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya karena kerja keras seluruh tim juga telah diakui. Ketiganya tersenyum serasiola baru saja mendapat kenaikan gaji dan senang melihat bos mereka yang suka mengkul Ni masuk dalam berita utama sebagai pahlawan Sungai Han. Semua saling mengingatkan untuk tidak melupakan misi mulia yaitu menjaga keamanan dan kedamaian sungai yang telah menjadi bagian hidup mereka seumur hidup. Meskipun sedang diliputi kegembiraan, tak lama kemudian mereka kembali ke pekerjaan sehari-hari yaitu berpatroli dan menjaga sungai. Hanya saja kali ini akan ada satu wajah baru, yaitu Kopral Nahei. Dia resmi pindah tugas, bergabung dengan tim, dan bersama-sama mereka menggarungi perahu yang sama sesuai dengan keinginannya. Serial ini berakhir di sini. Semoga Anda semua sehat selalu untuk mendukung tim kami. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di serial berikutnya. Sekarang sampai jumpa lagi. Dadah!